Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Pinupus. Saya dari kelas BIPA A1. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun. Pada poin pertama yaitu identitas, mata pelajaran yang saya pilih adalah BIPA. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit pengertian mengenai BIPA itu sendiri. BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing merupakan sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Penutur asing belajar bahasa Indonesia sebagai jembatan untuk mempermudah pencapaian tujuan tertentu. Salah satunya adalah tujuan untuk mempermudah berkomunikasi dalam bidang pendidikan. Penjenjangan BIPA terbagi menjadi 7 level, sesuai dengan Permendikbud nomor 27 tahun 2017, dan di sini level yang akan saya paparkan adalah BIPA tingkat A1. Karakteristik peserta didik pada tingkat A1 sudah mampu memahami dan menggunakan ungkapan konteks perkenalan diri dan pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin dengan cara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur yang kooperatif. Lalu topik yang saya pilih adalah perkenalan diri. Alasan saya memilih topik ini karena sudah termasuk pada karakteristik peserta didik BIPA pada level A1. Kemudian keterampilan berbahasa yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Kemudian alokasi waktunya 1 kali 35 menit dengan jumlah pertemuan sebanyak 1 kali pertemuan. Kemudian bagian kedua atau poin kedua adalah indikator pada RPP yang telah saya susun, yaitu mengeja atau menyebutkan ulang kata frasa sederhana seperti nama, alamat, kerjaan, negara asal, serta keluarga. Kemudian mengidentifikasi kata dan frasa sederhana, yaitu identitas diri. Dan yang ketiga, mengidentifikasi isi hasil dengaran, yaitu identitas diri. Kemudian tujuan pembelajar yang ingin saya capai pada siswa adalah mampu mengidentifikasi informasi umum dan khusus dalam bacaan dan simakan tentang perkenalan diri. Mampu mengidentifikasi kosakata dan ungkapan dalam bacaan dan simakan tentang perkenalan diri, serta menggunakan ungkapan-ungkapan secara lisan tentang perkenalan diri sesuai dengan struktur teks yang tepat, kemudian menulis teks deskriptif tentang perkenalan diri sesuai dengan struktur teks. Kemudian materi pembelajaran, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, topik pada rencana pembelajaran ini adalah tentang perkenalan diri. Maka materi pembelajarannya meliputi menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat, kerjaan, negara asal, dan keluarga. Selanjutnya, model pembelajaran. Di sini saya menyusun beberapa model pembelajaran, di antaranya pengajar dan peserta didik saling tanya jawab dan berinteraksi, kemudian pengajar menjelaskan materi, dan pengajar menggunakan media buku yang berisi gambar. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan adalah strategi pembelajaran secara ekspositoris, yaitu mengarah pada tersampaikannya materi pembelajaran dan siswa menerima apa yang diajarkan. Lalu poin selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar yang saya dapat adalah bahan ajar dalam bentuk buku teks, kemudian media pembelajaran menggunakan buku teks yang berisi tentang perkenalan diri dan lembar kegiatan. Kemudian masuk pada langkah-langkah. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, yaitu alokasi waktunya selama 5 menit. Kegiatannya adalah pengajar membuka kelas dengan memberikan salam atau sapaan, kemudian pengajar meminta murid berdoa sesuai agama masing-masing dan menanyakan kabar peserta didik, kemudian pengajar menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan inti, saya mengalokasikan waktunya selama 20 menit. Kegiatan-kegiatannya adalah pengajar memberikan contoh teks perkenalan diri dan peserta didik membaca contoh yang diberikan. Kemudian pengajar membacakan teks perkenalan diri dan memberikan kosakata yang sering digunakan dalam perkenalan diri. Kemudian pengajar memberikan contoh untuk memperkenalkan dirinya mengenai materi tentang identitas diri. Kemudian pengajar juga meminta peserta didik untuk mencoba memperkenalkan dirinya di hadapan teman-temannya. Kemudian pengajar meminta peserta didik menyebutkan ulang ungkapan-ungkapan perkenalan diri dan meminta peserta didik untuk menuliskan teks perkenalan diri yang baik dan benar. Kemudian pada kegiatan penutup,
Mmm, Pengajar memberikan kesimpulan materi, kemudian memberikan apresiasi kepada siswa yang telah aktif dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian pengajar juga menyampaikan materi selanjutnya dan membaca doa penutup. Kemudian terakhir pengajar menutup kelas dengan mengucapkan salam atau kata ucapan lainnya. Alokasi waktunya selama 10 menit. Baik, selanjutnya adalah penilaian. Di sini saya tidak menggunakan penilaian objektif, namun menggunakan penilaian subjektif. Ada 5 kriteria dalam masing-masing aspek penilaian, keterampilan berbahasa peserta didik. Kriteria pada keterampilan membaca dan menyimak, yaitu sangat paham, paham, cukup paham, kurang paham, dan tidak paham. Lalu pada keterampilan menulis, kriterianya adalah sangat runtut, runtut, cukup runtut, kurang runtut, dan tidak runtut. Kemudian pada keterampilan berbicara sangat lancar, lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Kemudian yang terakhir, saya tambahkan yaitu pilihan kosakata yang dipakai peserta didik untuk menulis teks perkenalan diri. Kriterianya adalah sangat variatif dan tepat, cukup variatif dan tepat, kurang variatif dan tepat, dan terakhir tidak variatif dan tepat. Masing-masing kriteria ada poin atau skor yang telah ditentukan. Kemudian yang paling terakhir adalah lampiran lembar kegiatan. Lembar kegiatan berisi tentang contoh dan ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan untuk memperkenalkan diri. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dan pemaparan saya tentang RPP yang telah saya susun. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.